Al-Quran yang kita bacakan merupakan pedoman hidup bagi kita, tujuan hidup bagi kita, pegangan hidup bagi kita. Selama kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah, dan berpegang teguh kepada kitabullah dan itrati keturunan daripada Rasulullah SAW, niscaya kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi kita sepanjang masa, relevan sepanjang zaman, ini benar. Kamu tanya apa tentang Al-Quran, pasti ada. Kalau minggu yang kemarin Habib berbicara tentang masalah lahirnya Nabi Allah Isa, atau yang disebut oleh orang Nasrani Yesus, kita beriman kepada Isa karena Nabi Allah Isa itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya kita tidak diperkenankan mengikuti isi daripada Injil yang sekarang ada. Kenapa Habib kok tidak boleh? Karena sudah ada Al-Quran. Kalau memang Yahudi dan Nasrani itu betul-betul benar-benar menyembah kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah, maka mereka sepatutnya mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak bertentangan dengan kitab Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan di tengah-tengah mereka. Tetapi isinya sudah dirusak. Masa ada Injil sekarang itu lebih dari 24.000 eksemplar, lain judul. Kitabnya Injil, tapi Injil Barnabas, Kauka, macam-macam. Sampai 24.000 Injil, kitabnya Injil, tapi isinya berbeda-beda sampai 24.000 eksemplar. Jadi tidak patut kita mengikutinya dan mempelajarinya. Kenapa? Karena setelah dirusak dan dibuat oleh mereka sendiri, oleh orang-orang pintar di antara mereka. Tetapi itu namanya pintar tapi belenger, merusak isi kandungan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci. Dan itu karena sebab juga tidak ada janji dari Allah untuk mensucikan selamanya. Kalau Al-Quran, Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya aku pula yang menjaga keasliannya. Jadi tidak bisa berubah. Kalau kitab Taurat, Injil, Zabur, tidak ada jaminan dari Allah untuk tetap eksis, tetap suci, karena tidak ada penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran sampai akhir zaman tidak akan berubah, walaupun titiknya, walaupun harakatnya tidak bisa berubah. Di mana saja sama. Di Indonesia, di Amerika, di Saudi, di Sudan, di mana saja sama Al-Quran. Selama mesti ada Al-Quran, itu pasti sama, tidak berubah. Padahal kalau mau dirusak bisa, ya bisa dirusak. Bisa dengan tangan jahil manusia. Tapi karena Allah yang menjaga keasliannya, tidak dianggap bisa, tidak bisa merusak Al-Quran. Kenapa? Karena dijamin keasliannya. Sehingga mereka tidak mampu, yang pintar-pintar itu, menandingi Al-Quran atau merusak Al-Quran. Dicetak Al-Quran sebanyak-banyaknya, disalahkan harakatnya, disalahkan titiknya, bisa oleh percetakan. Tapi mengapa tidak ada? Karena Allah yang menjaga keasliannya. Sehingga mereka tidak dijadikan bisa untuk menipu Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menjamin keasliannya dan keotitakannya sampai akhir zaman. Sampai Allah sendiri mencabut zatnya. Sehingga apa? Manusia nanti tidak bisa membaca Al-Quran karena Al-Quran telah dicabut zatnya. Sehingga mereka tidak bisa membaca karena tidak ada tulisannya. Kosong. Nanti akhir zaman, setelah manusia itu sudah tidak mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan kamu? Tidak tahu mereka. Tidak menyebut. Tapi kalau sekarang, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang beri makan kepadamu? Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Kalau kamu mati, kembali kepada siapa? Allah. Nah, itulah pedoman hidup. Wa ilahukum ilahun
wahid. Tuhanmu itu, Tuhan kamu sekalian itu adalah satu. Kenapa satu? Karena ada orang yang mengatakan Tuhan itu sampai tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Yesus. Alhamdulillah. Trinitas tidak ada. Makanya sebenarnya qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Kalau Pancasila itu dihapus, ya, ayat yang pertama, maka Indonesia ini hancur akidahnya. Kenapa? Karena dibilang Pancasila itu adalah asas tunggal untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan itu yang membuat Soekarno-Hatta. Jadi pencetusan semacam itu mau dirubah tidak bisa. Karena kesepakatan daripada ulama yang memang sudah disahkan untuk menjadi lambang negara Republik Indonesia. Nah, kalau ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, mau tanya apa kamu? Tentang masalah apa? Ada di sini.